warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi kita yaitu gelombang dan gelombang bunyi. Dan untuk gelombang cahaya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dapat kita lihat ada 4 orang anak yang memegang teknologi, mulai dari laptop, handphone, dan juga 2 orang anak lainnya itu bermain PS. Jadi, yang pastinya itu setiap teknologi pasti membutuhkan internet. Nah, internet ini memanfaatkan gelombang radio untuk menghantarkan informasi dalam bentuk digital. Gelombang merambat energi secara periodik, sehingga fungsi gelombang akan memenuhi bentuk persamaan berulang, baik itu pada ruang ataupun waktu. Selanjutnya ada persamaan besaran cepat rambat gelombang. Ada V sama dengan lambda per T sama dengan lambda per F. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis gelombang. Yang pertama ada berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya. Dibagi menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Terdapat gelombang yang arah getarnya bisa tegak lurus dan searah dengan rambatnya gelombangnya, yaitu gelombang seismik atau gelombang gempa. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan perantara rambatnya. Dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh dari gelombang mekanik adalah bunyi dan gempa. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya dan gelombang radio. Selanjutnya ada beda fase gelombang. Gambar ini merupakan sudut fase pada gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat, sehingga posisi simpangan gelombang dapat juga dinyatakan dengan fase, seperti pada gambar. Fase gelombang tidak memiliki kuantitas yang pasti karena bergantung pada posisi dan waktu dari titik-titik yang diamati. Untuk persamaan fase gelombang yaitu Pi sama dengan Theta per 2Pi sama dengan Omega T min Kx per 2Pi sama dengan T kecil per T besar min X per lambda. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dalam gelombang. Kombinasi nada pada lagu, warna-warni pada lukisan, dan teknologi internet yang kita bisa nikmati saat ini tidak lepas dari peran pengaplikasian dari sifat-sifat gelombang. Untuk memahami perilaku gelombang, perlu diperkenalkan beberapa prinsip yang dapat ditemukan dari fenomena gelombang. Yang pertama ada prinsip superposisi. Gambar ini menunjukkan superposisi dua sinyal. Apabila dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama, maka gelombang tersebut akan bertemu pada suatu titik dan waktu yang sama. Simpangan kedua gelombang tersebut dapat dijumlahkan dan menghasilkan sebuah gelombang baru dengan simpangan yang berbeda, sehingga terjadilah superposisi gelombang. Syarat dari superposisi gelombang adalah kedua gelombang
yang bersuperposisi harus saling koheren atau memiliki frekuensi dan bentuk yang sama. Kedua gelombang yang berasal dari sumber yang sama dapat dikatakan sebagai dua gelombang yang saling koheren. Selanjutnya masuk ke prinsip Huygens-Fresnel. Prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap titik yang dilewati sumber gelombang akan menghasilkan muka gelombang yang panjang. Gelombangnya sama dengan gelombang sumbernya. Fresnel kemudian menemukan bahwa prinsip Huygens dapat menjelaskan fenomena interferensi dan difraksi. Prinsip ini dapat menjelaskan sifat-sifat gelombang baik pada gelombang cahaya maupun gelombang bunyi. Dan selanjutnya ada intensitas gelombang. Kecerahan lampu, kebisingan suara, dan daya hancur gempa bergantung pada energi yang berasal dari sumber gelombang. Energi ini berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya. Dan sekarang masuk ke gelombang bunyi. Dapat dilihat gambar ini merupakan seorang siswi yang sedang mendengarkan lagu. Pastinya kita sudah tahu apa itu musik. Musik merupakan perpaduan dari frekuensi dan amplitudo dari benda-benda yang bergetar. Benda yang bergetar disebut sumber bunyi. Keras lemah suatu bunyi bergantung pada amplitudo getarannya, sedangkan tinggi rendah bunyi bergantung pada frekuensi getarannya. Cepat rambat bunyi. Bunyi hanya bisa merambat melalui medium baik itu berbentuk padat, cair, ataupun gas. Bunyi ditransfer melalui rapatan dan regangan molekul-molekul medium sehingga tekanan dan suhu sangat mempengaruhi cepat rambat bunyi dalam suatu medium. Tabel ini merupakan cepat rambat bunyi pada beberapa medium. Cepat rambat bunyi bergantung kepada sifat elastisitas material dan massa jenisnya. Kedua perambatan energi getaran pada medium, baik itu pada fase padat, cair, dan gas. Cepat rambat bunyi pada zat padat. Pada benda padat, cepat rambat bunyi dihitung dengan akar perbandingan modulus elastisitas terhadap massa jenis bahan tersebut. Dengan persamaan Pi sama dengan akar E per rho. Selanjutnya cepat rambat bunyi pada benda cair. Pada benda cair, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh modulus bulk yang dilambangkan dengan B besar dan massa jenis benda yang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan akar B per rho. Selanjutnya ada cepat rambat bunyi pada gas. Pada gas, kecepatan molekul dipengaruhi oleh suhu. Semakin cepat molekul bergerak, maka bunyi akan semakin cepat untuk dirambatkan. Adapun modulus bulk pada udara akan bergantung pada tekanan dan keadaan adiabatik yang ditunjukkan dengan persamaan berikut. Sekarang kita masuk ke sumber bunyi. Sumber bunyi musik dapat berupa dawai, pipa organa, kulit maupun logam. Semua sumber ini bekerja berdasarkan perubahan frekuensi dan amplitudo. Sumber bunyi dawai. Pada waktu kalian memetik dawai atau senar, kalian akan menghasilkan gelombang stasioner dengan ujung terikat yang merupakan hasil superposisi gelombang.
frekuensi yang dihasilkan akan beresonansi dengan udara di sekitar dan sampai ke telinga kalian. Gambar ini merupakan pola gelombang stasioner pada dawai. Nada dasar adalah nada dengan panjang gelombang setengah lambda dan nada atas pertama adalah nada dengan panjang gelombang 1 lambda. Pola ini akan terus naik dengan beda setengah lambda. Sumber bunyi pipa organa. Seruling, trompet, dan alat musik tiup lain memanfaatkan kolom udara yang ditiup sehingga udara bergetar akan menghasilkan suara yang teratur. Kolom tempat udara bergetar disebut pipa organa. Nah, terdapat dua jenis pipa organa, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pada sebelah kiri ini merupakan pipa organa terbuka. Pola gelombang stasioner pada pipa organa terbuka, seperti gambar sebelah kiri. Dan untuk sumber bunyi pipa organa tertutup, pada gambar sebelah kanan, itu pada pipa organa tertutup, salah satu ujung dari kolom udara pada pipa berada dalam posisi tertutup. Dan yang ketiga, kita masuk ke efek Doppler. Pada gambar ini kita istilahkan ling-ling density ya. Ling-ling density mengukur frekuensi ambulans dari posisi yang berbeda. Menurut ling-ling, frekuensi bunyi sirin adalah 958 Hz. Sedangkan menurut City frekuensinya sebesar 848,5 Hz. Frekuensi sumber adalah 900 Hz. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Fenomena ini dikenal dengan istilah efek Doppler. Efek ini terjadi karena panjang gelombang sumber bunyi akan berubah secara relatif ketika mendekat atau menjauhi pengamat. Menurut City, frekuensi yang didengar menjadi lebih rendah, sedangkan menurut ling-ling, frekuensi yang didengar lebih tinggi. Efek Doppler juga akan berlaku pada pengamat bergerak bersamaan dengan sumber. Secara umum, persamaan efek Doppler dapat dituliskan seperti Fp sama dengan P plus minus Fp per F plus minus F plus minus Fs kali Fs. Masuk ke materi yang keempat, yaitu resonansi. Tahukah kalian bahwa seorang penyanyi dapat memecahkan gelas dengan menggunakan suaranya? Nah, hal ini disebabkan frekuensi suara penyanyi tersebut beresonansi dengan frekuensi alami gelas. Saat material gelas bergetar, susunan bahannya menjadi tidak stabil dan akhirnya pecah. Resonansi adalah proses ikut bergetarnya suatu benda karena frekuensi alaminya sama dengan frekuensi dari suatu sumber bunyi. Resonansi sering ditemukan dalam fenomena sehari-hari seperti ikut bergetarnya jendela saat terjadi halilintar. Dalam alat musik seperti gitar terdapat kotak resonansi di mana udara dalam kotak resonansi ikut bergetar saat dawai dipetik. Kelima, ada pelayangan bunyi. Pernahkah kalian mendengar bunyi peluit? Nah, bunyi peluit melengking yang kita dengar itu sebenarnya tidak berasal hanya dari satu frekuensi saja, tetapi dari berbagai frekuensi dan sering kali terdengar suaranya pelan kemudian mendengking, kemudian melengking. Fenomena ini disebut sebagai pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi dapat dijelaskan melalui prinsip superposisi gelombang. Seperti pada gambar Pak Polisi dan seorang siswa. Kombinasi dari dua gelombang ini disebut dengan interferensi.
Saat mendengar suara yang keras, berarti ini disebut dengan interferensi konstruktif. Sedangkan bunyi yang terdengar lemah dikarenakan kedua gelombang memiliki beda fase n lambda per 2. Adapun untuk persamaannya, seperti pada kolom sebelah kanan. Yang keenam ada intensitas dan taraf intensitas bunyi. Telinga manusia memiliki batas atau ambang pendengaran yang berkisar 10-12 watt per meter kuadrat. Jika kurang dari batas tersebut, itu telinga tidak dapat mendengar bunyi dari sumber bunyi. Taraf intensitas bunyi merupakan logaritma perbandingan antara intensitas yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran. Dan untuk persamaannya yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. Ini merupakan tabel taraf intensitas bunyi beserta sumbernya. Ketujuh, ada aplikasi gelombang bunyi. Prinsip gelombang bunyi memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah NDT atau Non-Destructive Testing, yaitu penguji atau mengecek cacat bahan tanpa harus merusak material tersebut. NDT menggunakan prinsip pemantulan gelombang dengan menggunakan frekuensi ultrasonik. Frekuensi ultrasonik memiliki rentang frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, saat sinyal ultrasonik mengenai suatu benda asing, maka layar akan menunjukkan adanya suatu sinyal yang tidak sesuai. Selain menguji bahan, NDT juga dapat dimanfaatkan dalam dunia medis dengan menggunakan prinsip yang sama, yaitu mendeteksi bahan asing atau suatu cacat di dalam tubuh menggunakan pemantulan gelombang. Oke, mungkin untuk materi pada pertemuan kita kali ini hanya batas aplikasi gelombang bunyi. Untuk gelombang cahaya sudah Ibu sampaikan sebelumnya, akan dibahas pada pertemuan berikut. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.